Banyak sekali bahasa pemrograman dan tools, membuat programmer akan bimbang untuk memilihnya, karena memang solusi yang ditawarkan pun sangat bagus. Mungkin dari kalian akan berpikir, bahwa mengikuti aturan terhadap programming, merupakan hal yang sederhana. Namun semua itu, butuh waktu dan jam terbang, untuk sesuatu yang mendasar, dan bersifat global. Bahkan jika kita bermigrasi sekalipun, kita tidak akan merasa kesulitan, dan menjadikan diri seorang engineering atau developer, menjadi lebih dinamis terhadap alat dan bahasa pemrograman apapun. Berikut ini adalah 11 aturan yang mesti dimiliki, dan diterapkan oleh setiap programmer. 1. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan sebuah keterampilan, yang harus dimiliki oleh seorang programmer, karena sebagian besar dokumentasi, dan artikel tutorial, hingga bahasa pemrograman sekalipun, menggunakan bahasa Inggris. 2. Membaca dokumentasi. Hal mendasar yang sering dilupakan oleh seorang programmer, adalah membaca dokumentasi, karena setiap bahasa atau library, sudah pasti memiliki dokumentasi. Sebagian besar masalah yang harus dihadapi programmer, itu dapat diselesaikan melalui dokumentasi. Sebaiknya apabila Anda ingin bertanya ke forum komunitas yang terkait, terhadap pertanyaan umum dan fundamental, serta dapat kelar dengan mencarinya menggunakan search engine, seperti Google, jadi Anda harus berusaha terlebih dahulu, sebelum bertanya. 3. Penamaan simbol harus jelas. Seringkali kita sebagai programmer, terkadang suka memberikan nama atau simbol yang tidak jelas. Sebagai contoh, saya memiliki dua variabel, di mana dua variabel tersebut menampung sebuah nilai. Ini adalah penamaan variabel yang disarankan, dan hindari penamaan simbol variabel yang rancu dan tidak jelas. Tanpa simbol dan penamaan yang tidak jelas, para engineering dan programmer, mereka akan dipaksa untuk bekerja dan menerawang maksud dari sebuah variabel tersebut. Sayangnya, mereka itu bukanlah seorang dukun yang bisa menebak dan menduga kodingan yang ditulis oleh programmer lain. Yang keempat adalah membangun relasi dengan cara mengikuti komunitas programmer. Pada dasarnya bergabung dengan komunitas developer, bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan programmer lain. Dengan mengikuti komunitas, kamu berkesempatan untuk menemui perspektif lain dari anggota komunitas, dan tentu saja itu akan memperkaya pengetahuan dan cara pandangmu terhadap sesuatu. Tidak jarang juga, mereka memberikan informasi yang berhubungan dengan seminar, pekerjaan, dan lain sebagainya, yang tentunya untuk mengembangkan karirmu. Yang kelima adalah belajar OOP dan desain pattern. OOP kepanjangan dari Object Oriented Programming, masih merupakan salah satu paradigma, atau teknik, pemrograman yang sangat populer, dalam pengembangan aplikasi. Dengan paradigma ini, kita dapat memvisualisasikan coding kita, karena OOP sendiri dibuat mirip dengan skenario kehidupan nyata. Setelah kalian telah cukup menguasai paradigma tersebut, kemudian naikin level kalian dengan belajar desain pattern. Desain pattern bukanlah sebuah metode yang dapat Anda gunakan secara langsung ketika membuat sebuah program, tetapi merupakan sebuah pola dasar untuk memecahkan sebuah masalah, dan dapat mengurangi kompleksitas dari skripmu, lebih terstruktur, hingga dapat mengeluarkan ide-ide yang ada di dalam dirimu, serta dapat digunakan dalam berbagai situasi. Selanjutnya yang keenam, membaca skrip dan logika yang ditulis oleh programmer lain. Ada salah satu ciutan dari anggota komunitas, bahwa coding itu dipahami bukan untuk dihafal. Untuk dasar, mungkin ia harus dihafal. Tapi apabila kamu sudah terbiasa belajar, dan mempertajam skillmu, maka lama-kelamaan juga akan hafal. Skill ini menjadi skill dasar, yang dapat digunakan saat mendevelop sebuah program atau software, bersama tim, atau mengerjakan sebuah project open source. Yang ketujuh, manajemen source code. Untuk kamu yang masih suka menggabungkan source code menggunakan flash disk, sebaiknya kamu harus tinggalkan semua itu sekarang, dan bermigrasi menggunakan tools pihak ketiga, seperti tools DevOps, GitHub, dan GitLab. Selanjutnya yang kedelapan, adalah menguasai matematika. Mungkin tidak semua programmer wajib menguasai matematika, namun apabila menguasai matematika dasar, itu hukumnya adalah wajib, apalagi bagi seorang programmer yang berspesialisasi di bidang data science, machine learning, dan cryptocurrency. Yang kesembilan yaitu bugs. Secara harfiah, bug diartikan sebagai serangga. Menangani bugs merupakan pekerjaan yang susah-susah gampang, karena bug serangga ini tidak terdokumentasi. Lalu yang ke-10, konsisten dan tetap fokus. Konsisten di semua tempat merupakan hal yang lumrah, dan hindari istilah jargon dan pertahankan konsistensi dan tetap fokus dalam hal apapun, seperti di dalam sebuah proyek, baik dari segi sintaks, istilah, dan lain sebagainya.
Kemudian yang terakhir yang ke-11, setiap programmer wajib menghormati privasi dan rahasia orang lain. Seorang software engineering harus menjaga data informasi rahasia terhadap semua aspek yang berkaitan dengan perusahaan, dan melindungi penyalahgunaan informasi klien, serta menghormati privasi mereka. Itulah 11 aturan yang mesti diterapkan oleh setiap programmer. Apabila kamu sudah terbiasa mengikuti aturan seperti ini, itu akan menjadi nilai tambah ketika you bekerja. Sampai manage tim di sebuah startup. Keep up the good code. Semoga bermanfaat.